Bonsai itu ilmunya di pengalaman. Pola pikir kita membuat bonsai agar bisa diminati pasar. Nih pola pikirnya. Bukan cara membuatnya loh, pola pikirnya. Bukan cara membuatnya loh, pola pikirnya. Jadi gini teman-teman, itu tadi ya, berdasarkan pencapaian keindahannya itu, tetap seni itu kan ujung-ujungnya kan mempresentasikan keindahan. Tidak luput seni bonsai juga ya. Mau seni tari, seni musik, kalau seni itu cuma ada 3. Seni tari, seni musik, seni rupa, itu ujung-ujungnya adalah presentasi keindahan. Seni bonsai juga begitu. Itu ujung-ujungnya mempresentasikan keindahan. Nah, keindahan ini, itu bahasa saya itu adalah keindahan yang universal. Artinya begini teman-teman, universal itu berarti kan semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya. Jadi kalau ada yang buat bonsai hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, menurut saya orang itu kurang berhasil. Kurang berhasil dalam hal yaitu tadi, kita bicaranya adalah yang disukai pasar loh. Ya kan, ya gitu. Jadi kalau saya buat bonsai akan dipuji bagus oleh kalangan tertentu, akan dipuji bagus oleh apresiator tertentu. Nah, itu menurut saya kurang berhasil. Saya harus membuat bonsai untuk dipuji, bahkan orang awam pun bisa memuji. Ya, nah seperti itu. Berarti kan intinya kan bonsai itu harus indah. Indah itu bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat, bukan segala kalangan lah ya, segala maksudnya bahkan orang awam pun bisa menikmati keindahannya. Nah itu syaratnya apa? Syaratnya kita harus bicara satu bahasa di dalam bonsai yang sifatnya universal. Universal itu artinya semua orang bisa memahami, semua bangsa bisa memahami. Nah itu baru kalau Anda bisa membuat bonsai yang seperti itu, baru itu bonsainya cepat laku itu. Memang banyak orang yang bertujuan membuat bonsai supaya menang di pameran. Beda ini. Udah tak jelaskan kan kemarin. Kalau Anda ingin buat bonsai kepingin menang di pameran, pola pikirnya adalah memenuhi 4 kriteria yang disediakan atau diatur dalam pameran tersebut. Iya kan? Iya dong. Saya kepingin buat bonsai itu yang menang di pameran Pak Rudi, monggo. Itu loh ada 4 kriteria yang disodorkan oleh penyelenggara, silakan dipenuhi kan. Kalau Anda bisa memenuhi 4 kriteria yang diinginkan oleh penyelenggara, ya bonsai Anda pasti juara itu. Dengan nilai bagus ya, pasti juara itu. Kan gitu. Gampang ngomongnya. Buatnya itu. Nah, kalau Anda kepingin membuat bonsai supaya laku di pasar, ya buatlah bonsai yang punya bahasa universal atau bahasa yang bisa dipahami oleh segala lapisan. Bahkan orang awam pun bisa paham. Maka kalau orang awam bisa paham ya tentunya pasar Anda lebih terbuka dong. Tidak hanya kalangan-kalangan tertentu tok dong. Ya. Ini bisa dipahami ya ini ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya kan, apa bahasa universal di bonsai itu apa? Nah, kan itu ya. Seperti kemarin kan, kalau Anda kepingin belajar membuat bonsai supaya juara, ya penuhi 4 kriteria itu ya. Nah sekarang kalau Anda kepingin membuat bonsai supaya laku di pasar, ya buatlah bonsai yang semua orang bisa mengerti kan gitu. Nah pertanyaannya kan bagaimana kita membuat bonsai agar bisa memenuhi 4 kriteria tadi. Kemarin sudah saya kasih contohkan, satu aja sudah chaos. Room saya langsung bergetar gini, 7,3 skala Richter.
Ya kan? Nah, sekarang saya kasih clue lagi. Jadi membuat bonsai agar apa? Bonsai yang di semua orang mengerti, bisa menikmati keindahannya. Nah, itu gimana, Pak? Ya pakai satu bahasa universal. Ada yang tahu nggak apa itu bahasa universal yang dimaksud? Ya, supaya kita membuat bonsai bisa dimengerti oleh segala lapisan dan segala bangsa di dunia ini. Ayo. Jadi bonsai itu punya satu bahasa universal, yaitu ya kita ngopi dulu sambil dipikir. Jadi dipikir sambil ngopi, teman-teman. Dipikir sambil ngopi. Jadi kalau buat bonsai itu kan karya itu kan yang bicara itu karyanya, bukan manusia, bukan senimannya kan. Nah, karyanya itu bicara pakai bahasa universal. Yang bahasa yang bisa dimengerti oleh, artinya dia sedang mengekspresikan dirinya ketika dipamerkan itu, memang semua orang ngerti kalau ini memang indah gitu. Semua orang mengakui kalau ini memang indah, meskipun itu orang awam. Kalau buat bonsai memenuhi 4 kriteria itu, apa sudah masuk kriteria bonsai universal? Yang enggak, beda lagi. Itu kan untuk yang menang di kontes. Ya, sekarang yang laku di pasar, bos. Kan beda tujuannya. Ada kan orang yang, aku pokoknya mau buat bonsai itu yang laku di pasar. Aku mau buat bonsai itu yang menang di pameran. Karena beda. Beda caranya, beda baru beda. Pola pikirnya beda-beda itu. Beda. Nah, nanti ada lagi, besok nih temanya. Membuat bonsai gimana caranya supaya menang di kontes, laku di pasar. Modiar gue. Besok siapkan saweran maksud saya. Gitu ya. Ayo. Bahasa universalnya bonsai itu apa? Dari tadi belum ada yang jawab. Satu aja belum paham ini, Pak. Lah iya. Makanya itu kan saya nyaranin itu belajarnya ngerawat dulu. Kalian buru-buru aja mau buat bonsai, belajar buat bonsai. Habis gitu mau cita-citanya itu mau yang menang di pameran lagi. Cita-citanya itu yang mau yang laku mahal lagi. Nggak bisa, masih jauh itu. Sekarang tak kasih pemahaman yang seperti ini aja udah. Ini loh, room saya udah gempa 7,3 secara skala Richter. Jadi bahasa universal yang digunakan seniman untuk membuat bonsai itu, kalau dia menggunakan bahasa universal bonsai, itu adalah dia membuat bonsai dengan pola pikir meniru idealisasi yang diciptakan oleh alam. Jadi bahasa universalnya bonsai itu adalah alam, bahasa Inggrisnya nature. Ya kan? Jadi kalau saya sudah bicara alam kan semua orang bisa mengerti. Jadi bonsai yang bagus yang laku di pasar itu adalah bonsai yang mengikuti kehendak alam. Nggak percaya? Ya silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Orang-orang awam yang tidak mengerti sama sekali bonsai yang juara, bonsai yang atlet, bonsai yang ini yang itu dalam hati dia kepingin membeli bonsai itu yang indah. Referensi indahnya seorang awam itu adalah alam. Apalagi kalau kita kasih pengertian bahwa bonsai adalah membuat miniatur pohon, maka langsung dia, oh ini adalah pohon mini. Yang baik menurut dia adalah yang seperti pohon. Kan begitu. Nah, di situ langsung dia, aduh ini bagus ini. Ini kayak pohon di alam, kayak pohon hidup di tebing, kayak pohon
Nah, itu baru itu yang laku di pasar. Ya, entah laku 10.000, entah laku 200.000, entah laku 1 juta. Ya, itu pasti pohon-pohon yang seperti itu. Yang disukai pasar. Satu bahasa universal di bonsai itu adalah nature, alam. Kalau kita sudah bicara alam, itu semua orang bisa mengerti. Semua bangsa bisa mengerti. Mereka tahu kok alam tropis itu seperti apa. Kita juga tahu kok alam subtropis itu seperti apa. Punya musim salju, punya musim rontok, punya musim semi, punya musim panas, kan gitu. Mereka juga tahu di alam kita itu punya musim hujan, punya musim kemarau, tahu. Maka pengaruh-pengaruh alam itulah yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan di pohon. Mereka paham betul. Ya. Jadi gini, analoginya itu kalau di seni musik itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu loh. Nada dasar itu kan. Nah, musik itu kan juga seni kan. Satu bahasa universal yang dipunyai seni musik itu adalah nada dasar itu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Kalau kita bicara do, re, mi, fa, sol, la, si, do di Indonesia, itu di Jepang juga sama ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Di Amerika juga sama itu. Makanya kita mendengarkan lagu Jepang kalau memang indah, ya memang indah karena do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang digunakan sama. Paham ini ya? Nah itu, kalau kamu membuat bonsai yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya itu bisa dimengerti oleh orang banyak, bahkan oleh orang awam, ya pasti bonsaimu dikatakan indah. Kalau ndak fales. Kalau meleset dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, berarti fales kan? Kalau di musik. Nah, bonsai juga punya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya bonsai itu apa? Alam. Nah, itu loh. Jadi itu teman-teman yang kita pegang gitu loh. Kalau kita membuat bonsai sesuai dengan logika, sesuai dengan realita alam, orang akan paham. Kalau kita membuat bonsai seolah-olah dia hidup di planet Mars, ya orang nggak paham. Artinya apa? Kita tidak menggunakan do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang sama. Saya ketemu banyak seniman-seniman dari Taiwan, dari Jepang, dari Cina, dari Malaysia, dari Vietnam, dari mana-mana. Kompak kita kok. Alam dah yang dipegang. Zaman sekarang loh ya. Ya. Jarang mereka yang konvensional menggunakan idealisasi manusia. Makanya satu karya saya bisa dihargai oleh internasional itu karena saya bicara do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang sama, sehingga dia bisa paham apa yang ingin saya tampilkan sebagai sebuah bentuk keindahan. Nah, itu bahasa universal yang saya maksud. Jadi seperti itu. Di bonsai itu nggak ada bagus, nggak ada jelek, nggak ada benar, nggak ada salah. Menurut saya ya, yang ada itu fales dan tidak fales. Cuman ini saya membahasakannya ini nggak bisa. Saya harus mencomot dari bahasanya musik. Ya. Orang nyanyi itu sehebat apapun goyangannya, secantik apapun penyanyinya, kalau nyanyinya fales, ya nggak didengar orang. Iya kan? Tapi kalau sejelek apapun penampilannya, suaranya merdu dan tidak fales, itu yang laku. Sama bos, bonsai juga gitu. Mau gaya apapun, jungkir balik ada seapapun, kalau kamu buatnya nggak fales, artinya natural, natural, alami, seperti alam, ya itu Anda akan diapresiasi bagus. Orang nggak peduli mau gaya nungging kayak, mau gaya Jepang kayak, mau gaya Cina kayak, mau gaya tropis kayak, kalau itu memang nggak fales sesuai realita alam, logika alamnya masuk, pasti bagus. Nah itu karena apa? Ya sesuatu yang lepas dari kaidah alam itu yang saya sebut fales, bukan bagus, bukan jelek.
Bukan benar, bukan salah. Tapi lebih cocok itu fales dan tidak fales. Misalkan saya kasih contoh nih. Saya punya statement bahwa mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya. Ya kan? Bonsai itu ujungnya mahkota. Mahkota itu paling tinggi. Nah, statement saya benar kan? Tidak bisa ada yang menyangkal ini. Oh, tidak bisa Pak. Ada pohon yang di ujung, di atas mahkota masih ada tumbuhan tajuk kecil. Ya tidak bisa dong. Nanti lama-lama ya tajuk kecil itu jadi yang besar karena matahari di atas. Ya kan? Nah, ini sebuah statement yang tidak bisa disanggah, gitu kan. Maka apabila kita membuat itu tadi, ada mahkota, ada tajuk lagi kecil di atasnya, nah ini yang saya sebut fales. Kita punya pohon, keringannya di sebelah kiri, pertumbuhannya kita arahkan ke kanan. Masuk akal dong? Nanti kalau ke kiri, karena ada hambatan alam, ya nanti kena hambatan alam lagi, kan gitu. Nah, kalau kita punya pohon ke kiri, keringan di kiri, kemudian kita tumbuhkan ke kiri, nah itu fales namanya. Bukan bagus, bukan jelek, tetapi bahasa saya fales. Ya, saya lebih cocok itu tadi. Makanya saya mengistilahkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do segala macam itu untuk analogi yang bisa mudah dimengerti, ya kan? Sekarang mengerti kan bahwa bonsai itu juga punya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya bonsai itu apa? Alam. Apa-apa yang masuk akal di alam. Itu tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu gugat. Ya itulah bonsai. Gitu. Alam kita tidak berubah. Ya kita ngopi dulu sambil dipikir. Jadi dipikir sambil ngopi teman-teman. Dipikir sambil ngopi.